Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang kita muliakan, yang menjadi panutan kita, pembina Majelis Nurul Mustafa Al-Maghfurullah Al-Habib Hasan bin Jafar Assegaf. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti teladannya. Dilanjutkan yang kita banggakan, putra-putra beliau selaku khalifah dan khadim Majelis Nurul Mustafa Habib Atas Abdullah bin Hasan bin Jafar Assegaf beserta Habib Ali Uraidi bin Hasan bin Jafar Assegaf, Adinda Syakir Daulay, para habaib, kiai, ustadz, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah Majelis Nurul Mustafa yang saya banggakan. Saya datang ke sini hanya ingin bercerita sebagai ayah, tidak lain, tidak bukan. Karena yang hadir di sini semua adalah anak-anak muda, sebagian seusia almarhum Emeril, mungkin lebih muda jauh. Ya. Di suatu hari di tahun 2023 saya ke Tiongkok. Ini cerita-cerita yang tidak pernah ada saya ceritakan. Saya datang ke negeri di Cina, mau tanda tangan kerjasama pemerintah Jawa Barat, karena saat itu saya gubernur, dengan provinsi di Tiongkok. Hari pertama urusan selesai. Hari kedua saya disuruh ke sebuah taman besar. Di kota itu, Bang Syakir, ada pusat penelitian bunga teratai. Jadi nggak hanya bunga anggrek yang bisa dikawin silang, tapi bunga teratai juga bisa dikawin silang. Di sore hari, singkat cerita, direkturnya datang ke saya. Bahasanya pakai bahasa Cina, saya nggak paham. Tapi kalau diterjemahkan, Pak Ridwan, saya atas nama Lembaga Riset Teratai Dunia meminta izin kepada Bapak. Saya bilang, kenapa minta izin ke saya? Meminta izin agar ada satu spesies baru hasil kawin silang, ingin diberi nama anak Bapak. Coba. Saya 10 detik tidak bisa menjawab, karena di kepala saya berkecamuk. Kalau orang kenal Eril di Indonesia, saya paham. Tapi ini ada negara kenal Eril di negeri Cina. Bukan hanya kenal, minta izin, ada bunga indah, ingin diberi nama Eril. Dalam waktu 10 detik akhirnya saya jawab, saya sebagai ayahnya saya izinkan. Akhirnya teratai itu diberi nama Teratai Al-Mumtaz. Ya. Sekarang sedang didaftarkan karena penamaan bunga itu ada lembaga internasionalnya. Mudah-mudahan benihnya datang ke Indonesia bulan depan, amin. Dan apa qadarullah Allah begitu indah ini? Bunga teratai itu hidupnya di 3 alam. Akarnya di tanah, di lumpurnya, ya. Batangnya ada di air, dan bunganya ada di udara. Itu cerita Eril sekali. Lahirnya di Amerika, besarnya di Indonesia, berpulangnya di bumi Allah yang bernama Eropa. Dan kenapa Allah tidak menakdirkan bahwa bunganya itu anggrek gitu? Kenapa teratai? Teratai itu kan bunga air. Bunga terindah di air itu namanya lotus atau teratai. Dan almarhum Emeril ini berpulangnya di air. Jadi saya nggak paham ya dengan indahnya skenario Allah. Anak saya yang bukan siapa-siapa
ulama bukan, pahlawan bukan, tokoh bukan, sampai dimuliakan di negeri orang. Itu cerita yang tidak pernah saya ceritakan. Dan nanti izin kalau ada yang berkenan ingin memiliki bibitnya, saya sebar gratis ya, ditanam di kolam-kolam, mudah-mudahan menjadi inspirasi bahwa ada teladan dari seorang anak manusia ya, yang Allah takdirkan begitu. Satu. Yang kedua, bulan lalu saya dilapori oleh penjaga makam Eril, Bapak, ini total udah saya hitung, kamu tidak berhenti-berhenti sampai hari ini. Setahun ada 120.000 jamaah dari seluruh Indonesia menziarahi makam Eril. Kalau dibagi per bulan berarti ada 1.000. Berarti ada 1.000 orang berniat melangkahkan kaki menyampaikan Al-Fatihah kepada tadi. Saya juga bingung mendefinisikan anak saya. Sampai hari ini saya bingung. Pahlawan bukan, tokoh bukan, tapi setiap bulan ada 1.000 Al-Fatihah mengalir. Akhirnya saya dapat jawaban dari Habib Maulana Lutfi bin Yahya, Abah bilang ke saya, Emil, Eril itu adalah ruh yang mulia yang Allah titipkan ke keluarga kamu. Jadi ketika Allah memanggil ruh mulia itu, maka kamu harus mengikhlaskan, karena anak itu bukan milik kamu. Itulah cara saya, ya adik-adik, anak-anakku sekalian, mengikhlaskan bahwa urusan kematian adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu caranya bagaimana kita berpulang. Kita tidak tahu di mana kita berpulang. Tapi kenapa ada jutaan Al-Fatihah dilantunkan? Karena Allah yang memuliakan. Kebaikan-kebaikannya itu baru muncul di hari berpulangnya. Karena anak saya itu saya didik tidak boleh membangga-banggakan bapaknya. Bapaknya, anaknya, kira-kira begitu. Sampai dosen di ITB yang pembimbingnya, sampai hari wafatnya tidak tahu kalau Eril itu anaknya Ridwan Kamil. Saking tidak maunya Eril itu diketahui punya bapaknya Gubernur Jawa Barat. Di hari kematiannya ada wanita menangis di depan gerbang rumah dinas saya, anakku. Saya tanya, ibu kenapa nangis? Saya ingin mendoakan, mohon diizinkan masuk. Karena dulu waktu saya punya anak di rumah sakit di Jakarta tidak punya uang, ada anak dari Bandung ngasih uang dan ngasih nomor HP. Ibu kalau ada apa-apa ini nomor saya. Dan kata si ibu itu namanya adalah Eril. Dan Pak Ridwan katanya, ketika anak saya yang dibantu oleh Eril itu wafat di rumah sakit Jakarta, yang ngasih pinjem ambulan sampai Jawa Tengah itu adalah Eril. Ini satu dari puluhan cerita Habib Atasnya. Yang berikutnya, suatu hari wajahnya bengep kayak dipukul orang. Saya bilang, Eril itu kenapa berdarah-berdarah kepalanya ininya? Ngaku ke saya jatuh. Pak, saya jatuh naik motor, udah nggak apa-apa gitu. Tapi dia curhat ke adiknya cerita ke saya bahwa luka-lukanya Eril itu gara-gara nolongin supir Grab yang dipukulin preman. Dia lagi lewat, ada penganiayaan, dia menolong, disangka premannya dia bagian dari
geng supir Grab. Supir Grabnya selamat, Erilnya berdarah-darah. Tuh. Ketiga, saya dihadiahi sebuah lukisan oleh tukang ojek. Ya, saya bilang, Bapak kenapa ngasih lukisan ke saya? Bagus lagi. Pak, saya walaupun supir ojek, saya bisa ngelukis. Saya mau ngasih lukisan ini ke Bapak karena waktu malam-malam saya mogok, ada pemuda yang turun dan ikut mendorong motor saya sampai pom bensin. Dan di pom bensin juga dikasih uang untuk beli bensinnya. Saya ingat-ingat si pemuda yang dorong motor saya ke pom bensin dan ngasih uang tuh kayaknya anak Bapak. Maka saya nggak bisa apa-apa mengaturkan terima kasih kecuali ngasih lukisan. Nah, inilah contoh adik-adikku tercinta ya. Jika ingin suatu hari kepulangan kita didoakan oleh jutaan manusia, di Al-Fatihahkan setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, rajin-rajinlah berbuat baik kepada sesama manusia. Dakwah terbaik itu adalah akhlak. Tanpa kita harus mengutip-ngutip ayat, keteladanan kita, kepribadian kita, kesukaan kita menolong, itu adalah dakwah juga. Ya. Dan prinsip kalau bersedekah hanya dua kata, lakukan, setelah itu lupakan. Nah, itu yang dilakukan oleh Eril. Dia melakukan kebaikan dan setelahnya dia melupakan. Nah, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ya, cerita almarhum Eril itu menjadi teladan bagaimana Allah memuliakan seseorang yang tidak melakukan apapun yang istimewa, tapi ternyata sampai hari ini dimuliakan sebegitu rupa. Saya doakan anak-anak Jakarta ini ahli sedekah, ahli menolong, ya, rajin ke majelis, karena hidup tidak hanya urusan dunia, betul? Badan ini, makanya dalam lagu Indonesia Raya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi ruhiyah dulu, baru badan, tuh. Maka di Jakarta jangan sibuk hanya ngejar-ngejar dunia saja, tapi lupa ke majelis, ya. Dan andai takdirnya ada kepada saya, rumus membangun Jakarta itu ada dua. Setengahnya ide pemimpin, setengahnya ide dari warga. Kalau ide dari warga mengatakan ingin Monasnya dibuka, maka tugas pemimpin, ini jawabannya, adalah berjuang keras memastikan aspirasi warga agar Monas bisa dibuka untuk acara-acara taklim seperti ini. Insya Allah kita perjuangkan. Amin. Dan apapun sebenarnya ya, curhatan warga mau apa, tugas pemimpin. Terakhir dari saya sebenarnya disuruh nyalon ke Jakarta itu 2016, bukan sekarang. Saya masih wali kota. Kata partai-partai, Pak Ridwan wali kota Bandung maju sekarang, maju lawan Pak Ahok. Ditanyanya asar, disuruh jawab isya, 4 jam. Saya tanya ke semua orang, semua mendukung, kecuali ibu saya. Coba bayangkan, ibu saya bilang, saya tidak ridho, saya tidak izinkan kamu maju gubernur Jakarta dulu 2016. Karena kamu belum selesai menjadi pemimpin di kota Bandung. Umi tidak mau punya anak yang tidak amanah, Umi tidak mau punya anak yang tidak selesai amanahnya. Maka 2017 saya menolak menjadi calon gubernur Jakarta. Seminggu setelahnya baru partai-partai ini bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Jadi takdirnya Pak Anies menjadi gubernur itu ada rangkaian takdir-takdir sebelumnya, salah satunya dari nasihat ibu saya. Kenapa saya taat kepada ibu saya?
karena ada ridhollahu fi ridho walidain. Tidak datang ridho Allah tanpa adanya ridho orang tua. Makanya anakku tercinta semuanya yang saya lihat wajahnya mirip Eril semua, selalu taat pada orang tua. Setuju? Tanpa ridho orang tua, ridho Allah tidak turun. Harus muliakan orang tua, dahulukan orang tua. Itu yang akan menjadikan kita selamat dunia akhirat. Jadi itu saja jawabannya, dan saya kasih pantun sedikit. Dari Kuitang pergi ke Cikini, di Gambir membeli ketupat. Saya jauh datang ke sini, hanya ingin hadir memberikan nasihat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.